dia bilang gitu ya. Iya. Kirain saya makan mah nggak termasuk ibadah. Ibadah. Sahur itu sunnah ibadah. Akhirnya gara-gara dia mendengar itu sahur 5 piring. Kenapa? Karena ingat setiap suapan pahalanya bes. Buat tunggus nambah deui bae. Jahang menang ganjaran. Itu ternyata luar biasa. Makannya aja dihitung pahala. Pokoknya sepanjang Ramadan itu kita nyemil apa karena persiapan untuk puasa, itu semuanya ibadah. Makanya bulan yang menyatakan keberkahan. Keberkahan ini bagi orang yang mengambil di dalamnya. Tapi kalau misalnya tidak mengambil kemanfaatan yang ada di Ramadan, apalah artinya sebuah Ramadan yang barokah kalau tidak diambil manfaat dari bulan Ramadan. Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusaliya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim musalla at-tahiriyah, dan juga dari berbagai majelis ta'lim musalla masjid yang jauh maupun yang dekat, terutama pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga kesepuhan-kesepuhan kita terutama Bapak Cep Wahyu, tidak lupa Ketua RT 01 Bapak Haji Haris Munandar, juga tidak lupa Bapak Babinsa Kelurahan Jembatan 5 Bapak Rodani beserta hadirin yang sama-sama hadir, yang insya Allah kesemuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat ma'asalam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya hingga bersama-sama kita diaku umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini materinya fikih, yaitu Fathul Qarib juz awal di halaman 175, yaitu kolam yang kedua, wa yustahabu, kesunahan, yaitu tentang kesunahan puasa.
Marilah bersama-sama kita awali dengan doa agar senantiasa fadilah-fadilah thalabul ilmi menyertai kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Wa yustahabbu bis saumi salah satu asya'a ahaduha ta'jilul fitri in tahaqqaqa ghurubus syamsi fa in syakka fala yu'ajjilul fitra wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa ila famain wasani takhirus sahuri malam yaqa fi syakin fala yuakhiru wa yahsulus suhuru bi qalil akli. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas perkara yang merusak atau yang membatalkan puasa. Karena sebagaimana sholat ada syarat sah, ada pembatalan. Ada rukun, ada fardu, ada sunnah, ada juga yang membatalkan. Sebab perkara batal berlawanan dengan sebaliknya, yaitu sah. Sah artinya benar. Batal melakukan kesalahan. Maka sunnah artinya sampingan. Kalau bekerja itu orang pasti nyari sampingan. Nu penting sampingna ulah leungit bae. Jadi orang itu mencari sampingan. Kalau pokoknya mah yaitu tadi udah ada. Tapi mencari kelebihan. Begitulah dalam ibadah. Anggap ini adalah sampingan. Sebab pardunya sudah pasti. Bagaimana supaya bertambah pahalanya? Maka diambil dari setiap kesunahan. Entah itu sholat, termasuk wudu, bahkan yang ada di sekujur badan kita dari ujung rambut sampai kuku, itu semua mengandung kesunahan dan kewajiban. Ya, kalau misalnya kita wudu wajib. Tetapi di antara wudu ada sunnah, kumur-kumur, menghisap air ke hidung, termasuk yaitu mengusap telinga. Itu juga bagian-bagian dari yang sunnah. Nah, oleh karena itu, apa saja yang termasuk kesunahan di dalam puasa? Wa yustahabu pisaumi salah satu asya'a. Landen sunahaken ing dalam puasa opo telu sakehe perkara. Bengong bae Pak. Ya. Wa yustahabu disunahkan ketika berpuasa itu ada 3 hal. Mana 3 hal? Ahaduha ta'jilul fitri. Nah, ini membuat seneng nih yang pertama mah. Jadi yang pertama itu segera berbuka. Tapi ada kalimatnya, jika sudah nyata benar matahari sudah terbenam. Bukan sudah ada bedug. Ya, bedug mah kan bisa salah. Iya. Gimana kalau anak kecil yang mukul bedug? Lausumen lo pekelak Allahumma lakasum tu aja. Iya. Ya. Jadi kalau kita belum yakin jangan.
Kalau sudah yakin ini sudah maghrib, terbenamnya matahari, itu jadi patokan. Ya. Jadi jangan sampai sunnah untuk bersegera buka puasa. Jam 5 buka puasa. Lah katanya udah gelap ini, orang mau hujan. Ya, disangkanya udah maghrib. Apalagi zaman dulu tuh banyak orang tertipu, nada drink adan, nggak taunya mah HP. Itu, ya. Jadi sunnahnya dipercepat saat memang sudah matahari terbenam. Jika ragu-ragu, tuh jangan segera berbuka. Cari informasi, cari yang benar-benar valid. Ya, kalau zaman dulu kan sulit untuk menentukan waktu, beda dengan sekarang. Sekarang mah udah punya jadwal sendiri, di HP-nya disetting. Ya, udah disetting sekarang mah. Dohor nanti adzan, asar nanti adzan. Pokoknya setiap waktu rajin di HP-nya disetting adzan. Salat mantep. Ampun. Iya. Parah nih. Adzan aja ya terus itu. Makanya dulu yang sering saya ceramahkan itu kadang-kadang terbukti juga ya. Iya, dari zaman dulu tahun berapa? Itu saya udah sering ya di pengajian, di panggung-panggung dari tahun 2000-an itu kesininya udah banyak. Ya. Banyak fakta terjadi. Jadi orang nggak pernah adzan, tapi karena ada hadiah yang cukup menarik, kata emaknya kalau lu adzan gua beliin motor. Kan seneng tuh. Setengah genep nges disumputkeun be mik na ge. Begitu adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran malah. Makanya sekarang banyak yang begitu. Makanya jangan pernah menyepelekan ya memang benar Allahu Akbarnya mah benar, takbir juga. Tetapi kan jumlah dan nada yang membedakan. Iqomah 2 balikan, azan 4 balikan, takbiran mah 3, nadanya juga beda. Tuh, makanya jangan nyela-nyela lu, ilham lu, adzan lu. Gua belum pernah dengar adzan lu di Anwarul Hidayah. Coba ya ntar digelin motor lu, bukan sepeda lagi nanti mah. Nah, bukan sepeda lagi nanti mah ngajinya, pakai motor. Wih, NMAX motornya. Itu ya. Jadi intinya adalah kita segera berbuka jika sudah bukti waktunya sudah maghrib. Di samping itu yang keduanya apa sunnah lagi ketika berbuka dengan kurma. Iya, dengan kurma kalau kita punya kurmanya. Kalau nggak punya ya nyarilah di masjid banyak. Kalau nggak ada di rumah bukanya di masjid. Kalau nggak di musola pasti ada. Kalau nggak ada juga di pasar pagi banyak. Kenapa? Kurma itu bukan masalah bicara enak atau tidak enaknya, tapi sunnah. Maksudnya bukannya gitu, ya. Kalau misalnya nggak ada kurma, ya maka dengan air sebagai gantinya. Sirup segala. Bagaimana kalau orang bawa kendaraan, nggak ada persiapan? Biasanya bulan puasa makan orang bawa aja buat ngebatalin. Kebetulan ngebonceng istri, air nggak ada, permen nggak ada, duit temawa, begitu bedug kenyot bebibirna guys. Madep sini neng, Allahumma lakasumtu. Ngabatalan gitu ya. Jadi intinya mah yang manis-manis itu sunnah. Yang pertama tadi korma ya, kalau nggak ada korma mah apapun jadi, teh manis juga jadi. Nah
Kalau buka puasa mah jangan kopi pahit. Itu sunnah, ya. Nah, wasami, kemudian yang kedua dari kesunahan-kesunahan puasa, takhirus sahur. Ini kesenangan kita, pengennya akhir, ya. Pengennya akhir, akhirnya berjam 6. Mengakhirkan makan sahur asal tidak sampai pada saat yang meragukan. Artinya ragu-ragu apakah masih ada ini waktunya atau sudah tidak ada. Jangan berpatokan kepada adzan jangan, ya, karena adzan mah bukan informasi puasa, adzan mah informasi salat. Kalau informasi puasa mah imsak. Imsak itu ya sebelumnya, ya, sebelum dikumandangkan adzan subuh. Ada jeda waktu, iya, sekitar 10 menit. Makanya kenapa kita diakhirkan sahur itu sunnah? Karena waktu puasa kita panjang, dari mulai fajar sampai terbenamnya mata. Nah, kan lumayan bekelnya. Coba kalau jam 10 sahurnya, kelamaan kan, gitu. Nah, akhirnya nggak kuat, double jam 10 siang sahur lagi. Itu, ya. Jadi memang sunnah. Jadi ada orang selama ini sok-sokan, Kiai, saya mah nggak pernah sahur. Kuat saya mah. Jangankan puasa ini sampai maghrib, lah 3 hari 3 malam aja kuat. Mang, jangan bicara soal kuat. Di sini nggak ada masalah gagah-gagahan. Ketahuilah, di situ kalimatnya sunnah. Artinya makannya aja mendapat pahala, Mang. Oh, dia bilang gitu ya? Iya. Kirain saya mah makan mah nggak termasuk ibadah. Ibadah. Sahur itu sunnah, ibadah. Akhirnya gara-gara dia mendengar itu, sahur 5 piring. Kenapa? Karena ingat setiap suapan pahalanya bes. Buat tunggus nambah deh bae. Jangan menang ganjaran. Itu ternyata luar biasa. Makannya aja dihitung pahala. Pokoknya sepanjang Ramadan itu kita nyemil apa karena persiapan untuk puasa, itu semuanya ibadah. Makanya bulan yang menyatakan keberkahan. Keberkahan ini bagi orang yang mengambil di dalamnya. Tapi kalau misalnya tidak mengambil kemanfaatan yang ada di Ramadan, apalah artinya sebuah Ramadan yang barokah kalau tidak diambil manfaat dari bulan Ramadan. Seperti hari Jumat. Hari Jumat, hari yang mulia, hari yang besar, harinya. Apalah artinya hari Jumat kalau orang nggak sholat Jumat. Seperti itu. Iya. Maka oleh karena itu, sahur juga bagian daripada kesunahan di dalam melaksanakan puasa, ya. Sudah mendapatkan kesunatan, maka sahur dengan makan dan minum yang sedikit aja itu udah dapat sunnah, apalagi banyak, luar biasa. Karena auranya, bawaannya, seleranya kalau orang sedang puasa itu berbeda, Pak. Beda. Kalau sedang puasa mah semua serba menarik. Semua serba kepengen. Kita main, ada orang ngagoreng tahu geus kabita bae. Ngadeuleuk pisang goreng hayang, kolak cau hayang, ngadeuleuk nu ngarokok kabita. Bener. Lagi puasa mah kita itu syahwatnya beda. Yang nggak enak aja bisa jadi enak. Tai kucing dianggap bogodok. Lagi puasa mah, insyaallah bawaan puasa. Tapi begitu orang mengikuti nafsunya, makan, minum, ngopi, ngerokok, ternyata biasa-biasa saja. Di situ nanti kapan penyesalannya? Penyesalannya pada saat bedug pada saat buka puasa. Karena di situ disebutkan, ya, bahwasanya parhatani liman shaum. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa. Parhatun inda iftarihi. Kebahagiaan pertama pada saat
buka puasa. Kenapa dia bahagia? Karena lulus dari segala godaan Alhamdulillah, ya Allah, tamat juga sampai maghrib. Hampir tadi ama Agus ka warteg. Gitu tuh. Ya, tapi kalau orang yang tadi nggak lulus, walaupun nimbrung sama orang yang puasa, baca doa segala macam, makan sahur apa buka bersama, tetap hatinya tidak bahagia. Hampa karena telah membohongi dirinya sendiri. Datang ke imah mah bibir gede garingan, dielap. Salaki supaya pikarunyan pemajikan. Cek pemajikan, sabar Pak, 5 menit deui. Orang nggak taunya mah udah ngopi. Iya. Begitu tur langsung beta mah. Geus cek manehna teh ulah kudu make nu kutak kitu kejo we langsung. Masyaallah, luar biasa. Iya. Makanya ini bulan puasa itu ada perbedaan ya dengan bulan-bulan yang lain. Ada rasa senang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, tapi rasa senang yang ada di dada manusia itu pasti beda-beda. Beda-beda Ramadan mah. Ada yang memang bahagia karena mau cair THR. Benar nggak? Gitu. Iya. Ada juga yang senang karena itulah. Kalau yang ahli ibadah senang karena dia diberikan umur bertemu dengan Ramadan sehingga begitu banyak dosa mau dilebur di bulan Ramadan. Itu. Jadi macam-macam bahagianya. Makanya kebahagiaan yang dimiliki oleh kita di dada masing-masing tergantung tingkatan keimanan gitu, ya. Maka lain-lain di dalam pemikiran dan perasaan manusia. Wasalisu tarkul hazri. Nah, ael pahsi minal kalamil fahisi payasunu so'imo anil kadhibi wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatmi wa in satamahu ahadun falyakul marotaini au salasan inni so'imun. Yang ketiga, sunnah di dalam puasa menjauhi ucapan-ucapan yang jadi kita sunnah menghindar dari omongan-omongan yang negatif, dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau sudah tidak manfaat akan menjadi madorot. Membuat dosa itu mudah, membuat pahala itu juga mudah. Artinya disebut mudah di sini bukan mudah mengamalkannya, tapi mudah karena tidak perlu biaya. Tidak perlu biaya. Misalnya ketika dia berzikir satu kalimat saja, subhanallah, kan gratis. Mulut kita gratis diucapkan, tidak menggunakan tenaga. Begitu juga mau berbuat dosa dengan kata-kata itu sangat mudah. Makanya ada gibah, ada fitnah, itu semua dari kata-kata. Adu domba juga dari kata-kata terjadi. Ya, semua terjadi, baik itu kesusahan, kesenangan, kekecewaan, kebahagiaan, bahkan kebencian, semua adalah dirangkum lewat kata-kata. Orang bisa senang karena kata-kata, orang bisa nangis karena kata-kata, orang bisa sakit hati karena kata-kata, bahkan dia senang disanjung juga karena kata. Makanya lisan itu amat sangat tajam. Lisan itu adalah harimau, tajam, bahkan lebih tajam daripada pedang. Makanya ingat kita dengan apa yang disampaikan baginda, salamatul insani bihifdil lisani. Selamatnya manusia jika mampu menjaga ucapan. Seperti ini bulan puasa. Kenapa kita harus hati-hati? Khawatir puasa kita rusak, puasa kita tidak mendapatkan pahala gitu. Memang secara kalimat, secara fikih lafaz, orang yang ngomong puasa tidak batal, tapi pahala puasanya yang batal. Itu ya. Di antaranya
Apalagi tuh misalnya dusta, disebutkan di sini anil kadzib. Kadzib, kadzaba yakdzibu, kadzban, bohong. Berbohong itu pasti akan menjadikan daripada kerugian saat orang sedang puasa. Kenapa rugi? Dikurangin, rusak pahalanya. Kemudian menggunjing, ya sama, menggunjing juga, walaupun orang tidak sakit, nggak digebugin, tapi digunjing. Yang sakit bukan badannya, tapi hatinya. Ya, menggunjing orang. Kemudian sejenisnya banyak, ya, banyak sekali, termasuk gibah, termasuk adu domba, fitnah, dan itu sudah dinyanyikan semua sama Rhoma Irama. Iya, udah ada semua itu, ya. Caci maki segala macam. Jika ada seseorang mencaci maki orang yang berpuasa, ya, maka hendaklah orang yang puasa itu berkata, apa perkataan orang yang sedang puasa? Aku sedang berpuasa. Kalau dalam bahasa Arab tadi, inni so'imun. Apa maksudnya dia ngomong begitu? Dia tidak mau berantem, dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau ribut. Cukup dengan jawaban, maaf, saya sedang puasa. Itu. Mang, aing keur puasa ya, hampurannya, ulang ngotot-ngotot ya. Kitu beta. Dia keur puasa ya. Kena gelut maghrib di jeung. Oh, rewas kitu baheulanya. Dulu begitu. Aing keur puasa ya. Kayak dia neglut tos maghrib. Iya mah, naon sebabna? Leuleus ieu mah. Can dahar, can nginum, can ngopi. Kayak tos maghrib aing kolak 5 mangkok kuat tenaga ieu. Galungan dia jeung aing. Aduh. Bener. Kalakuan baheula tak kitu. Doang nu nya teh ya. Ku batur ditungguan tos maghrib menjeglut. Hees. Kaseubehan. Jadi katakan kepada orang itu, kalau ngajak ribut, kalau ngajak bertengkar, ngajak pasea, maka ini soimun. Maaf, saya sedang puasa. Ya, jadi tujuannya apa? Mengalah untuk kemenangan. Ucapkan 2 atau 3 kali kalau dia ngeyel, ya, dengan lidah tadi, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Azkar, atau dalam hati, sebagaimana dikutip oleh Imam Rafi'i dari imam-imam, dan Imam Rafi'i sendiri juga mencukupkan ucapan tersebut di dalam hati untuk mengulang-ulangnya. Ini so'imun, ini so'imun, ini so'imun. Artinya bahwa dia mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain bahwa dalam kondisi puasa. Jadi memelihara itu. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamil, ya. Wa yahrumu siyamu khamsatin. Dan haram berpuasa pada 5 hari. Ini dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun tidak boleh berpuasa 5 hari. Mana 5 hari dilarang puasa? Yaitu al-idani. Yang pertama 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, 2 lebaran. Ya, lebaran gede, lebaran kecil. Tapi kita kebalik, yang kecil dianggap gede, yang gede dianggap pasti semuanya. Orang mengira bahwa lebaran raya agung yang besar itu adanya di Idul Fitri. Pasti, kenapa? Terasa banget lebarannya. Pertama dapat THR. Yang kedua pakaian serba oleh-oleh kue juga udah gitu mudik, pulang kampung. Bos Mbe doang nggak pulang kampung. Tuh, ya. Tapi begitu lebaran haji yang sesungguhnya itu raya agung. Raya agung itu Idul Adha. Tapi orang biasa-biasa saja. Kenapa? Hiji THR eueuh. Yang kedua bajunya bekas.
Yang ketiga, enggak ada acara mudik, enggak ada bikin enggak beli karena nunggu daging Tuh. Jadi seperti itu. Maka tidak boleh puasa. Walaupun dia ahli ibadah, udah enggak pernah makan siang, wayahna dina poe eta mah sacocoleun mah kudu bae. Gitu, ya. Itu diantaranya larangan hari-hari berpuasa. Kemudian yang kedua, 3 hari tasyrik, ya. Jadi 3 hari itu dihitung dari habis lebaran Idul Adha. Misalnya lebarannya Minggu, tasreknya Senin, Selasa, Rabu. Maka dijumlah 5 hari. Jadi 5 hari itu tidak boleh berpuasa. Bebas pokoknya. Ya. Wa yukrahu tahriman saumu yaumis syaki bila sababin yaqtadi saumahu. Puasa pada hari syak, hari bimbang, ragu-ragu, itu hukumnya makruh tahrim, hampir mendekati haram. yakni makruh yang menyebabkan dosa, di mana dikerjakan tanpa ada sebab yang melatar belakangi puasanya. Kalau ada sebab mah, apakah kodo puasanya, itu sebab namanya. Apakah dia puasa nadar misalnya, itu namanya sebab. Tapi kalau puasa tanpa sebab di hari yang mang-mang tadi, keraguan, maka justru bukan dapat pahala. Tahrimnya, makruhnya makruh tahrim, kelas berat. Artinya makruh yang paling tinggi, mendekati kepada haram, sehingga menimbulkan suatu dosa. Iya. Wa asarul musonnifu, ya. Kemudian musonif memberikan petunjuk, tapi bukan untuk sekarang, petunjuknya untuk Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan barokah hidup di dini wa dunya wal akhirah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.